Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Jartim, dari S1 IF07K, dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, di sini kami akan mempresentasikan nih hasil tugas besar dari mata kuliah pemrograman fungsional. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu yuk. Nah, di sini ada Asti Distri Pamuji dengan NIM 191020006. Kemudian ada Julian Saputra dengan NIM 191020008. Dan yang terakhir yaitu ada saya sendiri yaitu Risa Rizky Amalia dengan NIM 191020079. Sebelum masuk ke pembahasan, kita awali dengan quotes ya dari Agus Trinawati, di mana menyebutkan inovasi adalah solusi atas tantangan. Table of contents, di mana kita akan menjelaskan pertama itu ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dilanjutkan dasar teori, kemudian langsung ke demo program, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kita awali dengan latar belakang. Nah, di latar belakang ini, bahwa perkembangan teknologi ini, kita ketahui ya, bahwa sudah sangat berkembang pesat seperti sekarang ini, baik di instansi pemerintah maupun swasta, di mana yang harus dituntut untuk dapat mengikuti serta mengetahui derasnya arus informasi dalam segala bidang, khususnya nih dalam bidang komputer. Nah, dengan internet dan database yang menggunakan web, sebuah data mampu disimpan, diambil, dan dikirim secara mudah tanpa membutuhkan banyak waktu dan biaya. Untuk mewujudkannya diperlukan sebuah aplikasi berbasis website. Nah, perkembangan aplikasi web yang semakin pesat pun sejak munculnya teknologi internet nih, sangat membantu dalam kemudahan serta kecepatan pengiriman, penyampaian, dan penerimaan data maupun informasi. Bahkan instansi dan lembaga di pemerintah ataupun swasta pun nih memanfaatkan aplikasi berbasis web untuk sistem informasinya. Kemudian untuk membangun aplikasi berbasis web ini bisa menggunakan framework ataupun tanpa framework. Nah, namun nih apabila tanpa framework harus menggunakan CGI atau Common Gateway Interface. Serta untuk koneksi ke database harus ditulis pada setiap file yang membutuhkan koneksi ke database. Nah, mungkin apabila membangun sebuah aplikasi yang sederhana tanpa menggunakan framework akan lebih mudah. Nah, tetapi nih, apabila aplikasi yang akan kita bangun adalah suatu aplikasi yang besar, maka dibutuhkan framework. Karena dengan framework, aplikasi akan lebih mudah untuk dibangun dan di-maintenance. Dalam pembuatan website tersebut, bisa menggunakan bahasa pemrograman Python atau yang lainnya seperti JavaScript, PHP, SQL, dan lain sebagainya. Nah, namun di sini kelompok kita menggunakan bahasa pemrograman Python ya, di mana bahasa pemrograman Python sendiri itu memiliki beberapa web framework, yang salah satunya itu adalah Flask. Flask ini mendukung ekstensi yang dapat menambahkan fitur aplikasi yang seolah-olah mereka diimplementasikan dalam Flask itu sendiri. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan tadi, maka kelompok kami tertarik untuk melakukan eksplorasi bahasa pemrograman Python menggunakan framework Flask, di mana eksplorasi yang dilakukan akan diimplementasikan pada data real dengan format .csv atau comma separated values yang berasal dari website data terbuka pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian data tersebut akan kami simulasikan berdasarkan studi kasus The Functional Approach to Web Services dan studi kasus High Order Function dengan judul program, yaitu Program Sistem Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berbasis web. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana membangun struktur aplikasi web dengan menerapkan WSGI application. Yang kedua,
bagaimana implementasi data real CSV ke dalam aplikasi web dengan framework Flask. Yang ketiga, bagaimana penerapan Lambda, map, filter, dan sorted function untuk mensimulasikan data real CSV ke dalam aplikasi web. Yang keempat, bagaimana konsep pengembangan program sistem informasi data kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta ke dalam aplikasi web. Selanjutnya, manfaat dan tujuan. Tujuan. Yang pertama, memahami pembangunan struktur aplikasi web berbasis WSGI application. Yang kedua, membangun aplikasi web dengan framework Flask dan menggunakan data real CSV. Yang ketiga, memahami penerapan Lambda, map, filter, dan sorted function dalam mensimulasikan data real CSV ke dalam aplikasi web. Yang keempat, memahami konsep pengembangan program sistem informasi data kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta ke dalam aplikasi web. Manfaat. Dengan adanya aplikasi web ini, diharapkan dapat menjadi solusi dalam mendapatkan informasi tentang perkembangan data kependudukan di daerah DKI Jakarta dan memudahkan dalam proses pengaksesan data yang telah diintegrasikan ke dalam aplikasi web. Oke, setelah kita mengetahui tadi manfaat dan tujuannya, kemudian kita masuk ke dasar teori. Di sini dasar teori kita awali dengan bahasa pemrograman Python ya. Nah, Python sendiri merupakan bahasa pemrograman yang freeware atau perangkat bebas, dalam arti sebenarnya tidak ada batasan dalam penyalinan dan mendistribusikannya. Lengkap dengan source kodenya, debugger, dan profiler antarmuka yang terkandung di dalamnya untuk pelayanan antarmuka, fungsi sistem, GUI, antarmuka pengguna grafis, dan basis datanya. Nah, di sini kita menggunakan data CSV atau comma separated values atau merupakan suatu format data dalam basis data di mana setiap record dipisahkan dengan tanda koma atau titik koma. Format data CSV ini memudahkan pengguna melakukan penginputan data ke database secara sederhana. Data CSV ini dirancang untuk menjadi cara mudah mengekspor data dan mengimpornya ke dalam program lain. Higher other function ini merupakan suatu fungsi yang menggunakan fungsi lain sebagai parameter atau sebagai hasil return, di mana ada 3 jenis higher other function, yaitu sebagai fungsi menerima fungsi sebagai salah satu argumennya, yang kedua fungsi yang mengembalikan fungsi, yang ketiga fungsi yang menerima fungsi dan mengembalikan fungsi. Dalam pengimplementasiannya ke program, kami menggunakan beberapa fungsi, yaitu ada Lambda yang merupakan salah satu fitur Python yang cukup berguna untuk berfungsi anonim. Kenapa dinamakan anonim? Karena fungsi ini tidak diberikan nama pada saat didefinisikan. Kemudian kita menggunakan map, yaitu fungsi map ini berfungsi untuk mengaplikasikan satu fungsi ke semua anggota dari iterable, baik itu list, tuple, dan lain-lain, dan mengembalikan hasilnya berupa objek map. Kemudian ada fungsi filter. Fungsi filter ini berfungsi untuk menyaring anggota-anggota dari iterable yang menggunakan sebuah fungsi untuk menguji tiap anggota dari iterable tersebut. Dan yang terakhir, kita menggunakan fungsi sorted, di mana fungsi ini untuk mengurutkan suatu iterable baik secara naik maupun turun, atau ascending maupun descending. Framework Flask. Ini apa sih itu Flask? Flask ini merupakan library Python untuk membuat website. Flask disebut kerangka kerja mikro karena tidak membutuhkan alat-alat tertentu atau pustaka. Nah, Flask juga termasuk dalam micro framework, artinya bahwa micro framework ini terpisah dalam satu ekstensi-ekstensi. Jadi dengan terpisah-pisahnya ekstensi itu, maka Flask ini akan ringan dan mudah digunakan bagi pemula. Jadi sangat cocok banget ya bagi pemula. Kemudian di sini dasar teori yaitu website, di mana suatu media
publikasi elektronik yang terdiri dari halaman-halaman web atau web page yang terhubung satu dengan yang lainnya menggunakan link yang diletakkan pada suatu teks atau image. Nah, ini merupakan tampilan websitenya ya. Saya akan menjelaskan kode Python untuk program yang kami rancang. Pertama, kami import Flash dan render template, di mana Flash sebagai framework untuk aplikasi pelayanan web, sedangkan render template untuk membaca file HTML. Kemudian kami import pandas SPD, di mana library pandas ini kami gunakan untuk membaca file CSV, kemudian menempatkan output ke dalam data frame. Untuk file HTML akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian halaman di mana selain mengembalikan file HTML, dia juga mengembalikan variabel yang mengalami pengolahan, misalnya fungsi filter, sorted, maupun map dan lambda. Misalnya untuk halaman data akta perceraian, di mana kami kelompokkan berdasarkan kabupaten kota. Jadi data akta perceraian kami kelompokkan berdasarkan 5 kota, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Saya akan menjelaskan salah satu kota, code Python untuk halaman salah satu kota, seperti itu. Di sini saya mengambil Jakarta Pusat. Jadi pertama, kita membaca file CSV, yaitu akta 2020_1.csv. Berikut file CSV-nya. Jadi ada 4 kolom, tahun, triwulan, nama kabupaten, juga jumlah. Setelah kita baca, kita letakkan pada variabel df_jp_c1. Kemudian kita lakukan perintah filter dan juga hapus kolom, di mana perintah filter ini kita membaca file CSV tersebut yang kolom nama kabupaten bernilai Jakarta Pusat. Kemudian setelah kita filter, kita hapus kolom tahun dan nama kabupaten, karena sudah jelas bahwa data ini adalah data tahun 2020, kemudian nama kabupaten sudah jelas bahwa data ini merupakan data Jakarta Pusat, seperti itu. Kemudian hasil dari filter dan hapus kolom ini kita letakkan pada variabel df_jp_cfs1 yang kemudian kita tempatkan ke dalam data frame. Selanjutnya ditempatkan dalam variabel jakpus_cerai1. Struktur yang sama kita lakukan pada CSV yang lain, yaitu akta perceraian triwulan kedua dan akta perceraian triwulan ketiga. Kemudian setelah ada 3 variabel ini, Jakarta cerai 1, 2, dan 3, kita return render template jakpus_cerai HTML, kemudian mereturn variabel yang ketiganya tadi, yaitu jakpus cerai 1, jakpus cerai 2, dan jakpus cerai 3. Kemudian kita tambahkan index false. Jadi untuk output kami tidak menyertakan indeks. Kemudian struktur yang sama kita lakukan pada
kota yang lain, yaitu Jakarta Utara cerai, Jakarta Selatan cerai, Jakarta Timur cerai, kemudian Jakarta Barat cerai. Kemudian menu selanjutnya yaitu akta perkawinan. Dengan struktur yang sama kita lakukan pada data akta perkawinan ini, yang membedakan hanya pada pembacaan file CSV-nya. Di sini membaca file CSV untuk akta perkawinan. Dan di sini ada 4 akta perkawinan, sedangkan tadi ada 3 akta. Seperti itu. Untuk akta perkawinan ada kolom tahun, triwulan, nama kota, juga jumlah. Seperti itu. Seperti pada akta perceraian, di sini juga kami kelompokkan berdasarkan kota. Jadi ada kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, juga Jakarta Barat. Seperti itu. Kemudian untuk data tahun 2021, di sini ada pengelompokan data juga berdasarkan kota kabupaten. Ada 6, yaitu administrasi Kepulauan Riau, administrasi Kepulauan Seribu, kemudian Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kota, yaitu untuk menampilkan halaman kedatangan penduduk di kota administrasi Kepulauan Seribu. Seperti itu. Pertama kita membaca file CSV, datang.csv. Ada kolom tahun, bulan, kota kabupaten, kecamatan, kelurahan, jenis kelamin, juga jumlah. Setelah kita baca, kita letakkan pada variabel df_admd. Kemudian kita lakukan perintah filter untuk membaca CSV berdasarkan kota kabupaten yang bernilai administrasi Kepulauan Seribu. Setelah itu kita sorted dengan berdasarkan kecamatan dan jumlah. Untuk kecamatan kita urutkan berdasarkan diurutkan berdasarkan kecamatan secara ascending dan diurutkan berdasarkan jumlah secara descending. Kemudian setelah diurutkan, kita hapus kolom tahun dan kota kabupaten karena sudah jelas bahwa data ini adalah data tahun 2021. Kemudian sudah jelas juga bahwa ini merupakan data dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kemudian dimasukkan ke dalam variabel df_admdfs untuk hasil filter, sorted, dan juga hapus kolom tadi. Setelah itu dimasukkan ke dalam data frame yang ditempatkan ke variabel adm_datang yang nanti akan dikembalikan pada halaman website dengan ketentuan indeks sama dengan false. Lalu kita juga menghitung jumlah total atau total penduduk pendatang dengan menjumlahkan nilai di kolom jumlah pada tadi variabel df_admdf yang sudah difilter berdasarkan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kemudian hasil penjumlahan ini kita masukkan ke variabel jumlah_admd yang nantinya dikembalikan untuk ditampilkan di web seperti itu. Kemudian selain jumlah atau total penduduk pendatang, kita juga menghitung kecamatan dan kelurahan yang terdaftar. Untuk perhitungannya kami letakkan di atas karena ini akan digunakan 2 kali. Selain pada data kedatangan penduduk, juga nantinya akan digunakan untuk data perpindahan penduduk. Dan kita gunakan salah satu CSV, yaitu CSV datang, karena baik dalam CSV datang maupun CSV pindah, keduanya sama-sama mendata seluruh kecamatan dan kelurahan yang terdaftar di kabupaten tersebut, meskipun jumlah
data yang terkait, yaitu jumlah perpindahan atau kedatangannya adalah bernilai 0, seperti itu. Jadi kita gunakan salah satu CSV untuk mendata jumlah kecamatan dan kelurahan, yaitu menggunakan CSV datang, file CSV datang. Pertama kita baca file CSV pada variabel DF, kemudian kita filter berdasarkan kota kabupaten yang bernilai administrasi kepulauan 1000, kemudian kita group by berdasarkan kecamatan, kita letakkan pada variabel df_admgc, kemudian kita lakukan perintah x, di mana x adalah lambda x mengembalikan list x, ditempatkan pada variabel df_admgc2, kemudian kita lakukan perintah map untuk fungsi hitung yang mengembalikan len parameternya. Kemudian iterable-nya adalah df_admgc2 yang tadi kita letakkan pada variabel kecamatan_adm, dan untuk menghitung jumlahnya kecamatan_adm_jumlah, yaitu kita list kecamatan_adm tadi. Kemudian struktur yang sama kita lakukan untuk kelurahan. Untuk menghitung jumlah kelurahan yang terdaftar, hanya saja variabelnya menyesuaikan. Struktur yang sama pula kita lakukan pada kota yang lain seperti Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat, seperti itu, untuk menghitung total kecamatan dan kelurahan yang terdaftar. Lanjut pada tadi adm_datang untuk data kedatangan penduduk. Nah, ini kita mengembalikan variabel kecamatan adm_jumlah, juga kelurahan adm_jumlah. Struktur yang sama kita lakukan pada ke-5 kota yang lain untuk data kedatangan penduduk, seperti itu, sampai pada kota Jakarta Barat. Kemudian data selanjutnya, data perpindahan penduduk menggunakan struktur kode yang sama, hanya saja perbedaannya yaitu pada file CSV yang dibaca. Ini membaca file CSV pindah.csv, sedangkan tadi datang.csv. Kemudian di sini juga mengembalikan nilai jumlah kecamatan, dan jumlah kelurahan, seperti itu, dengan struktur kode yang sama seperti sebelumnya, seperti itu. Jadi untuk masing-masing data, baik perpindahan penduduk maupun kedatangan penduduk, juga dikelompokkan berdasarkan kabupaten kota, seperti itu, sampai pada kota Jakarta Barat. Ya, jadi seperti itu untuk kode Python program kami yang menggunakan framework Flash, kemudian library Pandas, dan penggunaan file CSV, kemudian penerapan lambda, map, sorted, dan filter function pada pengolahan file CSV. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang HTML yang dibuat untuk membuat sebuah halaman pada aplikasi web ini ya. Jadi di sini saya ambil contoh 3 HTML, yaitu ada indeks HTML, jar HTML, dan tentang HTML. Untuk indeks HTML ini dibuat untuk membangun sebuah halaman utama pada aplikasi web. Jadi halaman utama ini dibuat berdasarkan
indeks HTML ini. Untuk jar HTML itu dibuat untuk halaman jar theme, dan untuk tentang HTML ini dibuat untuk halaman bagian tentang ini. Ya, saya bahas dari yang indeks HTML dulu. Di dalam indeks HTML ini terdapat dua bagian, yaitu bagian head dan body, di mana untuk bagian head ini dia berisi elemen yang berisi metadata, yaitu informasi-informasi halaman web yang tidak ditampilkan pada halaman tersebut. Seperti semisal di sini ada metadata name viewport, yang mana ini tuh digunakan untuk membuat halaman web yang responsif. Maksudnya itu halaman webnya itu dapat menyesuaikan dengan device yang digunakan. Misal dibuka di laptop, maka tampilannya akan menyesuaikan dengan lebar laptop. Misalkan dibuka di smartphone, maka juga akan menyesuaikan dengan lebar layar smartphone. Nah, untuk yang di bawahnya ada metadata link style sheet yang berfungsi untuk menghubungkan halaman web dengan file CSS yang digunakan. Nah, jadi tuh pada bagian head ini tuh dari bagian sini sampai sini itu intinya berisi informasi-informasi halaman web yang tidak ditampilkan pada halaman tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke bagian body. Jadi pada bagian body inilah dibuat struktur atau desain sebuah halaman tersebut. Jadi halaman utama atau homepage-nya ini dibuat di bagian body ini. Nah, misal saya bahas dari yang di sini dulu. Misalkan dari sini kan ada bagian teks Jakarta Data, terus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, terus bagian button data tahun 2020, data tahun 2021. Nah, pada bagian Jakarta Data ini dibuat dengan struktur HTML yang seperti ini. Pada baris ke-21 ini. Jadi biar dia bisa jadi berwarna merah muda itu menggunakan struktur yang seperti ini. Ada style color, terus dan seperti inilah. Nih, seperti ini. Terus untuk background cardnya ini sendiri, yang bagian ini, bagian gambar background persegi panjangnya ini itu dibuat berdasarkan baris yang ini, yang card body, terus background color. Nah, pada bagian ini. Nah, selanjutnya pada bagian data, jar theme, dan tentang ini dibuat berdasarkan pada baris yang ini, yang dimana ketika kita ketikkan data, maka yang muncul HTML atau web atau halaman webnya yang seperti ini. Kalau yang jar theme maka akan tampil pada ini, pada text bar. Ya, pada title bar itu yang muncul adalah http 217.0.0.1.5000 Jadi nih, misal saya buka jar theme, maka title barnya berubah jadi jar theme. Karena tadi kan pada halaman awal kan dibuat halaman awal ini kan dibuatkan Jakarta Data berdasarkan head, berdasarkan bagian headnya tadi nih. Title awalnya kan Jakarta Data. Nih. Nah, semisal kita masuk ke halaman jar theme. Nah, masuk halaman jar theme, dia title barnya akan berubah jadi ada slash jarnya. Nih, slash jarnya seperti ini. Semisal
bagian tentang, maka ada slash bagian tentangnya juga nih. Nah, setelah itu bagian teks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta ini dibuat pada baris ke 29 sampai 32. Nah, maksudnya H1, H3 itu besar fontnya ya. Besar font H1 berarti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ini tuh fontnya segini. Nah, selanjutnya untuk yang bagian DKI Jakartanya, karena H3 class display 5, maka DKI Jakartanya jadi lebih kecil ke baris yang bawah. Nah, selanjutnya bagian button data tahun 2020 dan 2021 itu dibuat pada baris ke 33 sampai 38. Jadi sini ada sebuah action yang mana metodenya get. Jadi di sini actionnya itu kita mengambil sebuah HTML lagi, halaman HTML yang bernama HTML 2020 dan 2021. Semisal nih kita ingin mengklik button data tahun 2020. Nah, jadi dia memanggil sebuah HTML 2020 karena metodenya get ya. Sama juga untuk yang bagian button 2021. Di sini dia ketika kita klikkan button data tahun 2021, dia akan get HTML 2021 dan seperti itu. Nah, sedangkan untuk bagian gambar yang ini, bagian gambar ada 3 orang ini terus memegang sebuah mungkin banner pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil ini dibuat pada baris ke-43. Dan seterusnya tinggal penutup body, penutup HTML. Oh ya, untuk membuat sebuah HTML juga itu pada baris pertama itu wajib menuliskan yang namanya doctype HTML, yang mana ini tuh berfungsi untuk sebuah deklarasi pada dokumen HTML5 yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML yang bersangkutan. Selanjutnya masuk ke bagian jar HTML. Nah, jar HTML ini kan dibuat untuk halaman bagian jar theme. Nah, pada bagian jar theme ini itu terdapat informasi penyusun ya, informasi penyusun dari aplikasi web ini. Jadi untuk jar HTML ini sama dengan indeks HTML, penyusunannya dia terdapat 2 bagian, yaitu bagian head dan bagian body. Untuk format head-nya itu sendiri juga sama, cuman yang berbeda di sini adalah bagian title-nya. Pada bagian title-nya ini, title bar-nya itu berubah jadi jar theme. Kalau yang home page tadi kan pada di indeks HTML kan jar karta data. Kalau untuk yang jar HTML itu dia jar theme. Nah, jar theme kan title bar-nya di sini berubah di web browser-nya. Nah, sedangkan bagian body-nya sendiri, bagian body-nya pun di sini ada perubahan karena kan menyesuaikan dengan isi yang kita harapkan di halaman web tersebut. Nah, karena di sini berisi tentang informasi penyusun, penyusunnya siapa aja, jadi di sini dimasukkan berdasarkan isi halaman tersebut. Nah, di sini saya juga menyampaikan bahwa pada bagian body ini tuh struktur desain web yang dibuat salah satunya dengan Bootstrap. Jadi di sini kami bagian body antara indeks HTML
jar HTML dan tentang HTML itu kami buat dengan menggunakan Bootstrap. Jadi Bootstrap itu sendiri adalah salah satu framework CSS dan JS yang digunakan untuk membuat tampilan website yang responsif. Jadi itu Bootstrap ini tuh memiliki semua jenis HTML dan template design yang mana itu berbasis CSS untuk berbagai fungsi dan komponen, misalnya seperti navigasi, sistem grid, browser gambar, dan tombol atau button. Nah, di sini pada bagian body di jar HTML, saya jelaskan berdasarkan halamannya saja ya. Di sini ada title bernama jar theme. Jar theme-nya hurufnya gede. Jadi ini tuh dibuat berdasarkan ini pada baris ke-17. Jadi karena warnanya putih kan, jadi di sini style color-nya linen dan jar theme, ada teks jar theme. Oh ya, untuk card-nya ini sendiri yang persegi panjang ini, yang dari sini sampai sini, persegi panjang ini dibuat dengan format seperti ini juga. Sama seperti sebelumnya. Formatnya sama seperti indeks HTML. Yang berbeda pada bagian ininya saja sih, pada bagian title awalnya. Nah, setelah itu masuk ke baris selanjutnya. Baris selanjutnya ini kan berisi tentang nama-nama penyusun JAR tim ya. Nih, ada 3 di sini, ada Asti, Julian, dan Risa. Itu dibuat pada baris ke sini, dari baris 20 sampai baris ke 24. Jadi itu di sini kan masing-masing punya style atau warna background yang berbeda-beda kan, tapi fontnya tetap sama. Fontnya tetap warna hitam ya. Jadi di sini menggunakan stylenya black, terus border left, terus di sini backgroundnya kalau yang Asti kan backgroundnya itu agak biru gitulah ya. Nih dibuat berdasarkan ini cornflower blue untuk yang background color. Nah ada Asti Dwi. Nah kalau untuk yang Julian Saputra itu di sininya di bagian left-nya ini nih, pada bagian ini itu menggunakan bagian kiri sini itu menggunakan brown untuk border left-nya. Sedangkan background color-nya itu menggunakan rosy brown. Sama untuk Risa juga, dia border left-nya itu menggunakan dark salmon. Dark salmon yang warnanya seperti ini. Dan untuk background color-nya sendiri itu wheat untuk Risa Amelia. Jadi warnanya wheat seperti ini. Dan pada baris selanjutnya itu ada teks S1 IF07K IT Telkom Purwokerto, itu dibuat pada baris yang ini, pada baris 25. Pada baris 25 yang mana itu colornya linen, color teksnya dan teksnya ya seperti ini. S1IF07K IT Telkom Purwokerto. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah instruksi untuk kembali ke halaman selanjutnya. Nih. Jadi itu ini dibuat berdasarkan HTML pada baris ke-26. Jadi sini instruksinya dia akan kembali ke halaman utama, yang mana di sini sudah dideklarasikan ya ini. Nah, kelas sama dengan list, terus href, style color, linen, kembali. Nah, untuk gambarnya ini juga menggunakan format seperti ini pada halaman 30.
Selanjutnya bagian tentang HTML. Untuk struktur HTML-nya kurang lebih sama seperti indeks HTML dan jar HTML tadi. Yang dimana pada baris pertama itu ada doctype HTML, terus baris keduanya sama HTML language, terus strukturnya juga sama, ada bagian head dan ada bagian body. Nah, pada bagian head-nya ini untuk struktur HTML-nya sama seperti dua HTML sebelumnya. Untuk yang membedakan adalah pada bagian title-nya ini saja, title bar di web browser-nya. Untuk yang jar tadi kan dia jar theme. Nah, pada tentang HTML ini dia title-nya tentang Jakarta Data. Coba kita lihat. Nah, bagian tentang ini di web browser-nya dia akan muncul sebuah title di title bar-nya tentang Jakarta Data. Nah, jadi seperti itu. Untuk bagian body-nya juga kurang lebih sama, cuman yang membedakan kan di sini berdasarkan isinya ya, berdasarkan isi yang diminta. Cuman paling yang diubah cuman pada bagian title sama bagian baris-baris selanjutnya aja sih. Nah, untuk pada bagian title ini kan namanya Jakarta Data. Jakarta Data itu dibuat pada baris ke 17. Nih. Jadi style colornya rosy brown dan kelasnya sama dengan MR5 yang mana ukurannya adalah H1. Jadi gede ya. Nah, untuk kartnya sendiri, kart bagian ini, bagian persegi panjangnya ini, itu dibuat berdasarkan sama seperti sebelumnya, formatnya seperti ini. Nah, div class sama dengan container MT5, terus kartnya stylenya background colornya black. Nah, seperti ini. Terus ada card body-nya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita ke bagian bawah. Jadi ini berisi sebuah deskripsi lah, deskripsi informasi tentang aplikasi web yang dibuat. Jadi ini tuh dibuat sama seperti jar, bisa memanfaatkan struktur jar HTML tadi, cuman tinggal diganti dengan kata-katanya saja, dengan teks yang disesuaikan. Jadi di sini untuk yang bagian ini, nah bagian yang pertama tentang teks web ini berisi data kependudukan dan sebagainya, itu dibuat pada baris ke-22. Nah, jadi di sini untuk border left-nya itu karena fontnya di sini warna hitam, jadi stylenya di sini colornya black. Untuk border left-nya di sini cornflower blue. Nah, cornflower blue solid. Jadi sini ada tambahan 6px solid ini biar warnanya jadi lebih tebal ya. Dan untuk background colornya sendiri itu like steel blue. Nah, like steel blue ada gambarnya, warnanya. Untuk baris selanjutnya, yang pada web ini disusun guna kemudahan akses informasi data dan sebagainya, ini dibuat pada baris yang di bawahnya. Nah, pada baris yang ini. Yang mana di sini style untuk teksnya sendiri masih black. Terus border left-nya itu dark salmon,
background colornya itu width, dan sebagainya. Selanjutnya juga sama seperti jar pada halaman jar data tadi. Di sini ada sebuah button kembali ya, bukan button sih, kayak kalau misalkan diklik itu kita kembali ke halaman utama gitu loh. Itu dibuat sama seperti jar HTML tadi. Nih, per bagian sini. Untuk yang gambarnya sendiri, gambar yang ini juga sama, dibuat pada bagian sini. Jadi untuk struktur HTML antara indeks HTML, jar HTML, dan tentang HTML itu sebenarnya kurang lebih sama. Pada bagian head-nya itu formatnya kurang lebih sama, paling membedakan adalah pada bagian title-nya saja, title bar pada web browser-nya. Dan juga yang membedakan pada bagian body-nya, yang mana itu menyesuaikan masing-masing halaman yang diminta, seperti jar theme. Ini kan halamannya kan isinya, memuatnya pastinya beda dengan yang halaman utamanya. Sama juga tentang juga pasti beda dengan halaman utamanya. Jadi kurang lebihnya penjelasan untuk HTML seperti itu. Oke, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Asti dan Julian tadi mengenai Python code dan search code-nya, lalu kita beralih ke demo websitenya langsung ya. Kita buka Python, kemudian kita run, tunggu beberapa saat. Nah, kemudian kalau udah muncul linknya, kita copy, kemudian kita masuk Chrome, kopas, kemudian udah muncul. Nah, ini merupakan halaman utama atau homepage. Nah, di sini ada keterangan ya, Jakarta Data, kemudian ini ada data, ada jar theme, dan tentang. Dengan judul Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Nah, di sini bodinya ada menu dua pilihan data, yaitu data tahun 2020 dan data tahun 2021. Ketika kita pilih salah satu, kita coba pada data tahun 2020. Ketika masuk ke menu pilihan data tahun 2020, maka ditemukan dua pendataan, yaitu data jumlah penerbitan akta perkawinan penduduk non-muslim dan data jumlah penerbitan akta perceraian penduduk non-muslim. Kita coba salah satu ya, ini sama sih, kita data jumlah penerbit akta perkawinan ya. Nah, di sini kemudian muncul 5 pilihan menu data berdasarkan kota atau kabupaten. Ada kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Kemudian kita pilih salah satu kabupaten. Di sini saya pilih kota Jakarta Pusat ya. Nah, di sini tampilannya tertera ada triwulan dan jumlah. Ini menyatakan bahwa pada saat triwulan pertama itu data jumlah penerbitan akta perkawinan penduduk non-muslim tahun 2020 itu totalnya ada 301 data. Di triwulan 2 ada jumlah datanya berarti 63, kemudian triwulan ketiga ada 216, dan triwulan keempat ada sebanyak 340 data penerbitan akta perkawinan penduduk non-muslim tahun 2020. Setelah itu kita kembali ya ke halaman utama, kita klik data.
Kemudian tadi kan udah ke data tahun 2020, maka kita coba ke data tahun 2021 ya. Ketika kita masuk ke menu pilihan data tahun 2021, maka di sini ditemukan dua pilihan data, yaitu ada data jumlah pelaporan kedatangan penduduk dari luar Provinsi DKI Jakarta per kelurahan, dan data pelaporan perpindahan penduduk keluar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kelurahan. Ada kedatangan dan perpindahan ya intinya. Kemudian kita pilih salah satu ya. Ini saya ke yang kedatangan. Pada pilihan menu data jumlah pelaporan kedatangan penduduk dari luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kelurahan tahun 2021 per kelurahan ya. Ini ditampilkan ada 6 pilihan menu data berdasarkan kota atau kabupaten. Di sini ada Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, dan Kota Jakarta Barat. Kita ambil contoh salah satu ya, itu Kepulauan Seribu. Di dalam menu ini, halaman ini kita menerapkan fungsi filter dan sorted untuk membaca data berdasarkan kota atau kabupaten, kemudian mengurutkannya secara ascending berdasarkan kecamatan. Ini secara ascending yang kecamatan, kemudian descending itu berdasarkan jumlah. Di sini ada Kepulauan Seribu Selatan dan Kepulauan Seribu Utara. Maka kalau descending berarti selatan dulu, baru utara. Kemudian kalau yang jumlah berdasarkan descending, ini dari yang banyak ya, 4. Dari 4, 3, 2, 1, 0, dan ini 7. Karena ini 7-nya di sini, soalnya berpengaruh di ininya ya. Yang kecamatan, karena kecamatan tadi berdasarkan ascending, jadi utara terus 7 kayak gitu. Kemudian di sini kan ada keterangan nih, ada kecamatan terdaftar itu berarti jumlahnya itu 2, dan ada 6 kelurahan terdaftar. Proses ini menggunakan fungsi lambda dan map, di mana yang diterapkan untuk menghitung jumlah kelurahan dan kecamatan. 2 kecamatan ini menunjukkan kecamatannya kan ini ada Kepulauan Seribu Selatan sama Kepulauan Seribu Utara. Kemudian untuk yang kelurahan terdaftar ada 6. Ini ada Pulau Pari, Pulau Tidung, kemudian Pulau Untung Jawa, yang keempat ada Pulau Panggang, kemudian ada Pulau Kelapa, dan yang terakhir ada Pulau Harapan. Di sini tertera total penduduk pendatang yaitu ada 26. Kemudian kita balik lagi ke halaman utama, homepage. Nah, di sini kita masuk ke Jartim. Di Jartim, di halaman menu Jartim ini, di sini tertera data kami, yaitu profil kelompok kami, yaitu di mana ada Asti Dwi Sri Pamuji dengan NIM 191020006, ada Julian Saputra 191020008, dan saya yaitu Risa Rizky Amalia dengan NIM 191020079. S1 IF07K IT Telkom Purwokerto. Kemudian akan kembali ke homepage, dan kemudian di sini ini berisikan, udah ada penjelasan ya. Web ini berisi data kependudukan dan pencatatan sipil terbaru Provinsi DKI Jakarta beserta statistik data setiap kabupaten atau kota.
Web ini disusun guna kemudahan akses informasi data kependudukan dan pencatatan sipil terbaru Provinsi DKI Jakarta serta sebagai pemenuhan tugas besar mata kuliah pemrograman fungsional yang diampu oleh Bapak Wahyu Andi, SPD MM. Kembali. Oke. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari perancangan program kami diantaranya, yang pertama, struktur aplikasi web dapat dibangun melalui Web Server Gateway Interface Application dengan menggunakan framework Flash. Yang kedua, perancangan program ini membaca data real CSV melalui library Pandas dan ditempatkan ke dalam variabel data frame. Yang ketiga, program ini mempunyai konsep menampilkan dan menghitung statistik data kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta ke dalam aplikasi web. Yang keempat, program ini menerapkan filter dan sorted function untuk membaca data berdasarkan kota atau kabupaten, kemudian mengurutkannya secara ascending berdasarkan kecamatan dan descending berdasarkan jumlah. Sementara lambda dan map function diterapkan untuk menghitung jumlah kecamatan dan kelurahan. Sekian presentasi program kami, yaitu program Sistem Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.